Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muara Channel. Kali ini kita akan menayangkan beberapa video bagaimana ketika KDM bertemu dengan sosok Kokom Komaria guys, yang dulu pernah dia ceritakan yang pernah menolak cinta KDM ini guys. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya dipertemukan kembali dengan sosok yang dulu pernah menolak cinta kita guys? Inilah yang dialami Kang Deddy Mulyadi. Setelah sekian lama tak disangka-sangka beliau akhirnya bertemu kembali dengan sosok Kokom Komaria ini guys, wanita yang dulu pernah menolak cintanya. Pertemuan ini bukan sekedar biasa, tapi menghadirkan suasana yang penuh tanda tanya. Apakah akan menjadi pertemuan haru atau justru canggung dan penuh kenangan masa lalu guys? Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar kalian bisa tahu bagaimana nostalgia antara KDM dengan Kokom Komaria ini guys. Pasti kalian penasaran seperti apa videonya. Sebelum kami tayangkan videonya, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin amin ya rabbal alamin. Tidak perlu berlama-lama lagi, bagaimana videonya? Yuk kita simak. Oke. Ditolak ketika SMA. Ketika KDM bercerita tentang cintanya karena ditolak oleh sosok Kokom Komaria guys. Viral, sekarang netizen bisa tidur nyenyak cuy. Akhirnya yang dinanti-nanti muncul ke permukaan. Kali ini Kang Deddy mengundang seseorang yang dulu pernah menolak dirinya. Namanya Ewis Komariah, tapi suka dipanggil Kokom. Yuk, cari tahu kebenaran dari kisah cinta ini dan kenapa sih alasan Kang Deddy ditolak. Ini guys, sosok dari Kokom Komariah yang selama ini dipertanyakan oleh netizen guys. Dan akhirnya KDM bisa bertemu dengan sosok Kokom Komariah ini guys. Yuk kita simak videonya. Oke. Ini saya kedatangan tamu yang dicari, yang kemarin diceritakan surat pertama yang dibikin. Saya baru menemukan orangnya dan hari ini saya undang datang ke sini dan mau datang. Undang ya, sama KDM. Siapa dia tamunya? Kita tunggu. Kamu penasaran ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kokom Komaria? Ya. Dulu nama sosok dari Kokom Komaria guys. Oh, dulu mah, tapi ini mah masih ya sama. Dulu mah kan hidungnya mancung pisan. duka tak? Kan kunaon hidungnya jadi kan rumah teh dinya lindung ya. Mohon. Kan dulu berarti kita teh tidak lagi ketemu. Kan Kokom sampai tamat di SMA Purwadadi. Tamat. Sampai tamat. Iya. Kan saya tamat tahun 90. Kokom tamat tahun 91. Kan beda setahun kan? Dengan Nah Kokom Komaria, berarti dari lulus sekolah tahun bercerita 90 tentang kisah-kisah masa sekarang lalu semasa SMA bersama Kokom Komaria. Berarti tidak ketemunya selama 45 tahun. 35. 35. Sudah Kalau Bu nikah 35 dong, tahun tidak Datang bertemu gitu siapa dengan nikah? Kokom Komaria. 94. Iya, datang ada fotonya Di album. Di Keren. Nyalindung. nikah teh 94 saya masih kuliah. Nah, Oh saya teh datang. Udah lupa mantan menikah. Bukan mantan ya, teh jadi mantan aja. Kita kan orang yang ditolak. Sahur sah sekarang mah nggak bilang masih ditolak. Takutnya orang lain Kokom teh begitu menganiaya. Oh ya enggak lah, itu mah dulu waktu SMA. Ya, tapi kan nggak segitu. Iya, enggak juga itu waktu SMA. Waktu SMA Iya. saya waktu itu kelas 2. Kokom baru masuk kelas 1. Iya. Ya kan? Nah, kemudian kan saya tahu Kokom itu karena suka disuruh oleh Coyok ke Nyalindung. Ketemu Mama. Itu suka nganterin apa, suka disuruh waktu itu. Sehingga tahu Kokom. Dan kemudian kan waktu SMA itu, SMA Purwadadi itu Kokom tuh baru masuk sekolah kan. Kemudian saya nyari Kokom yang mana, ya Kokom di mana ketemulah kan gitu.
Waktu itu kan sama saya dibonceng tuh, motornya pinjem dari kakak saya, dari AP Landro pinjem motor GL Pro, inget aja. Itu sekali aja pernah ngebonceng. Iya. Bawa ngebut. Oh, bawa ngebut dari sekolah Purwadadi ke Nyalindung dianterin pakai motor. GL Pro motor nate yang di plat warna putih. Saya udah nggak punya motor, itu pinjem dari kakak saya. Ingat. Terus ingat kan, tapi kan pernah bener saya nggak ngebohong kan, pernah kirim surat. Iya, kalau kirim surat disimpannya di. Tapi kan saya nggak bohong, jadi kalau saya cerita waktu di gedung Sabuga di Bandung cerita tuh guru ke sekolah, ya itu nggak sengaja saya suka begitu cerita. Kemudian pernah saya kirim surat, bener kan? Surat nate yang ada wangi-wanginya, ada tulisan Lope zaman itu. Wanginya kebangetan. Berarti itu teh tahun 88. Iya. Dibaca kan? Dibaca, tapi tidak dibalas gitu loh. Tapi ada bener kan bahwa saya pernah kirim surat sama Kokom, bener kan? Iya, tapi tidak dibalas kan? Jadi KDM pernah kirim surat, guys, tidak dibalas itu artinya ini, guys, tapi nggak pernah tidak dibalas. diterima dengan bahasa halus, bener gak? Dulu mah rambutnya segini, waktu SMA mah dipotongnya gini nih, melingkar gitu, set. Nah ini tuh gini. Kayak Dora. Ah benar. Oh saya teh datang waktu nikah teh ya? Datang. Nikahnya di Nyalindung. Biasanya orang lemur mah suka ada hiburannya. Iya. Nanggap naon? Degung. Oh degung. Malamna? Malamna layar tancap. Oh layar tancap. Bener 94. Kan saya ngirim surat nggak dibalas. Kan? Waktu itu Kokom pacaran nggak? Enggak. Waktu selama SMA? Pacaran maksudnya punya. Ya punya kabogoh enggak? Kan waktu itu saya kirim surat nggak dibales nih. Berarti kan ditolak lah, sudah lah ya. Jangan merasa nanti dibully oleh warga seluruh Jawa Barat dan Indonesia karena Kokom telah menyia-nyiakan Kang Deddy Mulyadi. Kan itu mah Deddy Mulyadi yang dulu, bukan Deddy Mulyadi hari ini. Gitu. Dulu teh gini, bukannya apa ya? Kan di bangku dulu kan di bawahnya dulu teh ada itunya tempat. Ada kolongnya. Kalau dulu sekolahan kan mejanya begini nih, begini. Di dalamnya ada kolongnya. Pas surat itu. Ya kan saya teh nitipna ke IEP. Oh enggak. Oleh IEP dianterin langsung nggak? Enggak. Si IEP doaing sih ya. Enggak belum bener, bukannya bohongnya di pas di tiap hari, emang tiap hari cuma nggak ada tuh Minggu aja sama malam Senin, tiap hari tuh pasti ada surat. Tapi itu surat itu kewangian, jadi takut gitu. Kewangian gimana? Emang suratnya oleh saya dikasih minyak wangi. Jadi guys, KDM ini ngirim surat sama Kokom Komaria ini guys, pakai kertas wangi tuh guys. Jadi Kokom Komaria ini takut dia membuka surat dari KDM ini guys karena wewangian. Dia takut ada peletnya guys. Iya. Yuk kita simak lagi. Oh iya, makanya iya, biar begitu diambil langsung jatuh cinta. Iya. Teh. Makanya kata temen teh, ih cenah pakai dukun sih. Iya. Jadi minyaknya wangi pisan. Terus nggak dibaca? Enggak. Aduh, eta bisi sakit panjang nggak dibaca. Kamu sama saya. Jadi surat yang dikirim KDM ini ke Kokom Komaria ini guys, nggak pernah dibaca sama Kokom Komaria guys. Apa isi dari surat ini karena dia takut terhadap aroma dari surat itu yang terlalu wangi, yang takutnya didukunkan kata Kokom Komaria nih guys. Yuk kita simak lagi. Siun. Aduh, jadi ketemu suratnya itu di kolong bangku. Iya. Terus karena suratnya terlalu wangi, karena saya suratnya pasti diminyak wangiin. Iya. Terus nggak mau buka karena takut ada peletnya. Iya. Berarti kalau takut ada peletnya memang belum dibaca aja udah ditolak, bener nggak Om? Oh, sudah ditolak. Berarti suratnya itu nggak pernah dibaca Itu teh guys.
puisinya bagus itu tuh Iya. yang saya ucapkan itu. Padahal Saya KDM masih udah ingat. capek-capek ya guys, Ya, bikin rugi puisi. tidak baca puisi Tapi itu. nggak pernah dibaca Sekarang rupanya. laku puisi-puisi saya teh. Kayak Rindu Malam gitu. Rindu Purnama. Iya. Jadi tidak sempat dibaca. Tidak ada jawaban. Jangankan menjawab, dibuka saja tidak. Iya. Dibuka saja tidak. Iya. Gitu. Benar kan namanya Kokom Komaria kan? Eis Komaria. Eis Komaria. Mas Komaria Kan panggilannya nama aslinya, Kokom. guys. Oke guys, itulah video-video kita bagaimana ketika akhirnya Kokom Komaria bertemu dengan KDM guys, yang pernah menolak cinta KDM ketika masa SMA guys. Dan ternyata surat yang dikirim oleh KDM sewaktu itu melalui IF nggak pernah dibaca oleh Kokom Komaria guys, karena surat itu beraroma wangi dan Kokom Komaria takut dipelet guys. Iya, temuan ini benar-benar tak terduga dari kisah penolakan cinta masa lalu hingga akhirnya dipertemukan kembali dalam suasana yang berbeda. Inilah bukti bahwa waktu mampu mempertemukan orang-orang di luar dugaan kita guys. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bahwa setiap pertemuan pasti punya makna. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.